Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah mulai kali ini saya akan coba membahas tentang bahasa Ibrani Rabbinik ya. Insyaallah mudah-mudahan istiqamah atau konsisten. Dalam bahasa Ibrani sendiri, bahasa Ibrani Rabbinik ini sering disebut juga Lashon Hazal ya, yang merupakan Hazal ini adalah akronim dari Hakimenu Zichranam Livracha. Hakimenu, para orang-orang bijak kami, Zichranam yang kenangan mereka Livracha, semoga selalu diberkati, seperti itu ya. Atau juga kadang disebut bahasa Ibrani Mishnah. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran kita yang pertama, kita akan lihat dulu perkembangan dari bahasa Ibrani itu sendiri, sehingga kita tahu bahasa Ibrani Rabbinik ini posisinya dari mana dibandingkan dengan bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Baik, di sini ada perkembangan bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Ini bahasa Ibrani yang insya Allah sudah banyak dikenal ya, dan sudah banyak dipelajari di samping bahasa Ibrani modern. Kemudian setelah itu berkembang bahasa Ibrani Rabbinik ya. Nah, soal perkembangan bahasa Ibrani Rabbinik ini ada terjadi pendapat ya, beberapa pendapat. Ada yang bilang Rabbinik ini adalah evolusi dari Ibrani Perjanjian Lama. Ada yang bilang juga bahasa Ibrani Rabbinik ini adalah dialek lain dari bahasa Ibrani Perjanjian Lama. Karena ada beberapa kata atau leksikon dalam perjanjian dalam Ibrani Rabbinik ini ditemukan di Tanakh, kalau nggak salah di Ketuvim ya. Nah, jadi ada dua pendapat. Jadi konon bahasa Rabbinik Ibrani Perjanjian Lama ini adalah dialek selatan, sementara Ibrani Rabbinik ini dialek utara atau sebaliknya ya. Saya agak lupa. Nah, kemudian Rabbinik ini terbagi menjadi dua periode. Yang pertama Ibrani Tanaim. Nah, ini akan menjadi bahasan kita dalam video ini dan video kedepannya. Atau ini disebutnya Mishnah ya. Jadi Ibrani ini ditulis digunakan dalam penulisan Mishnah, Midrash, dan lain sebagainya. Kemudian ini bahasa Ibrani Amoraim ini sudah hilang ya. Sudah tidak dituturkan lagi gitu, jadi sudah dianggap bahasa mati ketika itu. Jadi yang bertahan bahasa Ibrani Tanaim. Bahasa Ibrani Tanaim ini banyak terpengaruh oleh bahasa Aramaik ya, karena di sana Aramaik di era ini sudah menjadi bahasa lingua franca, sehingga banyak terkontaminasi dalam tanda petik oleh bahasa Aramaik. Kemudian yang ke 5 adalah bahasa Ibrani pertengahan. Ini bahasanya para rabi di era Islam seperti Maimonides, kemudian Sa'diyah Gaon. Nah, ini nggak terlalu banyak perubahan ya, hanya mungkin ada istilah-istilah baru yang mereka serap dari Islam. Dan yang terakhir adalah Ibrani modern. Ibrani dituturkan di Israel ya. Israel. Oke, kita masuk ke pelajaran pertama tentang pronomina. Pronomin dalam bahasa Ibrani Mishnah atau Rabbinik ini, yang pertama ada hu. Nah, hu dia laki-laki, kemudian ada hi, ini dia perempuan. Kemudian ada lagi ata, ini kamu laki-laki. Ya, diurutkan secara semerik ya, dari dia laki-laki. Kemudian ada ata dan at. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani Rabbinik ini untuk kamu itu juga dikenal kata at ya, yang terpengaruh dari bahasa Aramaik tentunya. Kemudian untuk kamu perempuan dia sama seperti ini, itu at ya. Kemudian untuk saya itu ani. Jadi untuk bahasa Ibrani Rabbinik ini kata anochi itu sudah tidak ditemukan lagi. Semua hanya menggunakan ani untuk saya. Sementara di Ibrani PL itu masih ditemukan beberapa kata anochi. Kemudian untuk jamaknya yang sebelah sini adalah singular.
atau tunggal, sementara di sini plural atau jamak ya. Ini hem. Tidak ada hema lagi dalam Ibrani Rabbinik. Kemudian hen untuk mereka perempuan, atem untuk kalian laki-laki, aten untuk kalian perempuan. Atau ini juga penggunaan interchangeable ya. Artinya digunakan kadang-kadang atem untuk laki-laki untuk perempuan, kadang-kadang aten untuk laki-laki. Jadi lebih fleksibel dalam penggunaan pronomina dalam bahasa Ibrani Rabbinik ini. Kemudian berikutnya untuk anahna, anahnu itu hilang menjadi anu. Jadi dia bentuknya cuma satu, hanya anu saja. Kita lihat contohnya, bentuk pronomina secara sintaksis itu jarang digunakan dalam bentuk subjek ya. Dia digunakan hanya sebagai penguat aja. Contoh pertama ini adalah contoh dari kata at ya. Ini hanya memberikan contoh aja. At mekharit ze'ar amalek. Kamu akan menghancurkan ze'ar, keturunan Amalek, bangsa Amalek. Jadi contoh adalah kata at di sini. Oke. Kemudian yang kedua, lo hamidrash hu ha'akar. Lo hamidrash. Nah di sini pronomina ini berfungsi sebagai kopula sebagaimana dalam bahasa Ibrani PL dan juga Aramaik ya. Dia digunakan sebagai kopula atau penyambung antara subjek dan predikat. Ini sangat lazim dijumpai di bahasa-bahasa Semitik, bahkan termasuk bahasa Arab ya. Seperti ya, al-kalamu huwa al-lafz. Nah, huwa itu sebagai kopula. Nah, contohnya ini, hu. Lo hamidras hu haqar. Belajar bukanlah hal yang paling penting. Demikian entah kata Rabi siapa ini. Kemudian yang berikutnya dia digunakan sebagai penegas dan diletakkan di akhir kalimat seperti kata ini. Hakadush baruhu. Hakadush baruhu. Yang maha suci baruhu, diberkati atau berkat. Nah, hu di sini sebagai penegasan dari hakadush. Ya, ini sangat biasa digunakan dalam bentuk penegasan atau taukid ya dalam bahasa Arabnya. Jadi tanpa hu pun ini bisa difahami gitu ya. Hakadush baruh. Nah, di sini gunakan sebagai sebatas penegasan aja. Kemudian contoh berikutnya adalah kol ma sye'ata ro'a she'lahu. Nah, ini juga sebagai penegasan dari sama dengan fungsi yang nomor 3. Kol ma sye'ata, segala sesuatu. Kol kuluma dalam bahasa Arab seperti itu. Segala sesuatu. Sye'ata, sye adalah bentuk relative pronoun atau kata sambung ya, yang berubah dari asyir menjadi she. Jadi disimplifikasi, disederhanakan menjadi she. Dan ini ditemukan di bahasa lain, Semitik lain seperti bahasa Akadia yaitu sha, bahasa Finikia shash, ya, dan bahasa Ibrani Rabbinik. Oke, she'ata yang kamu, ini ata digunakan di sini, she'ata ro'a. Yang kamu lihat, she, nah ini she lagi, lach, she lekhahu, ya, she lekhahu. Ia adalah untuk kamu. Ini penegas. Penegas. Ini menegaskan ya ini ya, ke ma ini. Segala satu itu adalah milikmu. Berikutnya contohnya yaitu ha'omid hu ha-tahur. Ha-tahur. Ha'omid hu ha-tahur. Nah ini seperti hadis ya, kalau saya tidak salah ingat. Al-muqim wa al-mu'zin, kalau saya tidak salah ya. Yang iqamah adalah orang yang azan. Nah ini cara bacanya dari belakang ya. Ha-tahur orang yang suci, maka dia yang berdiri. Ha'om itu artinya dia yang berdiri. Ini sebagai penegasannya. Ini ha-tahur ya, artinya yang suci, dialah yang berdiri. Nah seperti itu ya. Ini di bawah pun sebenarnya nggak masalah. Ha'omed ha-tahur. Nah gitu ya. Tarkibannya mungkin mubtada khobar. Berikutnya contohnya
Ain amdin lo ladam. Nah, di sini digunakan sebagai, ini ada kalau kita belajar bahasa Syirak atau Suryani, ini sangat sering ditemukan, yaitu kata lo, ya, lo yang digunakan sebagai penegas kata sebelumnya, lo. Ain amdin lo ladam. Tidak ada yang berdiri untuknya, ya, untuknya yaitu untuk laki-laki itu. Jadi adam itu maksudnya ke laki-laki itu, ya. En omdin lo ladam. Nah, ini bahasa Syriak pun banyak demikian. Jadi preposisi, kemudian pronomina, dan kemudian ada kata nomina yang dimaksud dari preposisi ini, dan nomina yang menempel pada preposisinya. Nah, di sini juga ada omdin, ini bentuk perubahan yang ditemukan dalam bahasa Ibrani Arabinik, ya, yang Ibrani, di mana Ibrani PL itu biasa pakai mim, di sini pakai nun. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.